Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Hadinu dengan NIM C1B023065. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang kelompok dan tim kerja. Dalam perilaku organisasi, konsep kelompok atau grup dan tim kerja work team sering dianggap sama. Padahal keduanya memiliki perbedaan fundamental dalam hal struktur, interaksi, dan tujuan. Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah sekelompok orang yang berdiskusi santai tentang kebijakan baru. Sementara itu, tim kerja adalah jenis kelompok khusus yang mana anggota-anggotanya memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen pada tujuan kinerja bersama. Pendekatan yang sama serta saling bertanggung jawab. Perbedaan kuncinya terletak pada sinergi. Dalam kelompok kerja, sinergi bersifat netral atau negatif. Outputnya hanya berupa penjumlahan kontribusi individu. Sementara pada tim kerja, terjadi sinergi positif, di mana total output lebih besar daripada jumlah input individu. Tim bekerja secara kolektif untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Jenis-jenis kelompok dan tim kerja. Dalam lingkungan kerja, kita mengenal berbagai jenis kelompok dan tim. Kelompok formal versus informal. Kelompok formal dibentuk oleh struktur organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti komite keuangan atau tim proyek. Sementara kelompok informal adalah kelompok yang dibentuk secara alami karena adanya kebutuhan sosial atau minat bersama. Seperti kelompok olahraga antar divisi atau supergroup. HR perlu memahami kedua jenis ini karena kelompok informal sering menjadi sumber penting bagi komunikasi dan pengaruh dalam organisasi. Jenis tim kerja utama. Dalam konteks tim kerja, ada 4 jenis utama yang sering kita temui. Yang pertama ada tim pemecah atau problem solving teams. Tim ini berkumpul untuk periode waktu tertentu untuk menemukan solusi atas masalah spesifik, seperti meningkatkan kualitas produk. Lalu yang kedua itu ada tim kerja pengelola diri, self-managed work teams. Tim ini beroperasi tanpa manajer dan mengambil tanggung jawab untuk tugas-tugas yang dulunya dilakukan oleh supervisor, seperti penjadwalan, penugasan, hingga pengambilan keputusan operasional. Tim ini memerlukan dukungan HR yang kuat dalam hal pelatihan dan otonomi. Tim fungsional silang atau cross-functional teams. Yang ketiga, tim ini dibentuk dari individu dengan level hierarki yang sama, namun dari area kerja yang berbeda. Misalnya marketing, produksi, dan keuangan untuk mencapai tujuan kompleks. Lalu yang keempat, itu tim virtual teams. Tim yang menggunakan teknologi yang berkolaborasi, melintasi batas geografis dan waktu. Ini menuntut komunikasi yang jelas dan saling percaya. Lalu kita ada di tahap perkembangan kelompok. Baik kelompok maupun tim kerja umumnya melalui 5 tahapan pengembangan. Yang pertama itu pembentukan, forming, tahap awal kebingungan atau pengujian peran. Yang kedua itu pekeruh atau storming, tahap konflik internal terkait siapa yang memimpin dan bagaimana otoritas didistribusikan. Yang ketiga penormalan, norming, hubungan menjadi erat dan tim mengembangkan norma serta kohesi. Yang keempat pelaksanaan atau performing, tahap di mana energi anggota dialihkan dari mengenal satu sama lain menjadi fokus pada penyelesaian tugas. Yang kelima, yang terakhir, itu pembubaran, adjourning. Untuk tim proyek sementara, ini adalah tahap pembungkusan dan transisi. Manajer yang efektif harus memahami tahap-tahap ini untuk memberikan intervensi yang tepat pada setiap fase, terutama saat melewati tahap storming. Implikasi SDM dan perilaku organisasi. Bagi HR dan PO, tim kerja memiliki implikasi besar. Pertama, desain tim. HR berperan menentukan ukuran tim yang optimal, biasanya 5-9 anggota. Alokasi peran berdasarkan keterampilan, misalnya peran pencetus ide, pelaksana, atau peninjau. Dan kemampuan anggota termasuk keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan interpersonal. Yang kedua itu ada konteks tim. Tim membutuhkan dukungan kontekstual dari organisasi, seperti
sumber daya yang memadai, kepemimpinan yang sportif, dan sistem penilaian kerja yang tidak hanya menghargai individu, tetapi juga kontribusi tim. Yang ketiga, komposisi tim. Untuk memaksimalkan sinergi, HR harus mendorong keragaman anggota dalam hak pengetahuan, nilai, dan latar belakang. Karena keragaman ini sering menjadi inovasi yang kuat, asalkan dikelola dengan komunikasi yang baik. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.